Misalnya saya itu meminta motor kepada ayah saya misalnya. Nah, saya juga harus mengetahui ya ekonomi ayah saya, apakah ekonominya ada atau tidak. Nah, hal itu juga terpengaruh pada nilainya suatu perusahaan. Nah, di mana kan motor itu harganya mahal ya, dan ekonomi orang itu berbeda-beda. Nah, jadi sehingga perusahaan motor itu bisa meringankan konsumen atau pelanggan dengan adanya cicilan motor. Nah, lalu yang kedua itu ada produk dan jasa. Nah, produk dan jasa di sini itu misalnya produk yang dapat dijual seperti makanan, pakaian, laptop, atau bawah. Nah, itu dinamakannya produk. Sedangkan kalau jasa itu misalnya seperti servis handphone. Nah, itu kan yang dijualnya kan bukan handphonenya ya, kan, tetapi jasa kita atau keahlian kita dalam memperbaiki handphone yang rusak tersebut. Nah, lalu ada nilai dan kepuasan pelanggan. Nah, nilai dan kepuasan pelanggan di sini itu misalnya seperti Shopee misalnya. Shopee itu berbisnis bakso. Nah, Shopee itu kan pasti ketika Shopee berjualan bakso kan pasti di-share ke sosmed ya untuk membeli bakso Shopee. Nah, Shopee itu jangan sampai di fotonya dan aslinya itu baksonya berbeda. Misalnya di fotonya itu baksonya besar padahal aslinya kecil. Nah, itu kan dapat mengecewakan pelanggan ya. Jadi Shopee itu harus bisa membuat pelanggan adanya kepuasan pelanggan atau sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Jadi harus disesuaikan. Nah, lalu ada pertukaran dan transaksi. Nah, pertukaran dan transaksi ini itu misalnya seperti sistem barter. Misalnya petani itu menukarkan hasil panennya dengan alat pertanian. Nah, itu bisa disebut dengan pertukaran. Nah, sedangkan kalau transaksi itu misalnya transaksi via online. Misalnya jika teman-teman ingin berbelanja di Shopee, kan pasti teman-teman membayarnya via transfer gitu. Nah, itu disebutnya transaksi. Lalu ada pasar. Nah, pasar di sini itu bukan hanya terpaku pada pasar tradisional saja ya teman-teman, jangan terpaku pada pasar Cihideng dan Ciberubuk, akan tetapi di sini juga bisa. Sekarang kan sudah era modern ya, jadi teman-teman bisa memanfaatkan seperti toko online yang biasanya itu disebut dengan e-commerce. Nah, lalu yang kedua ada fungsi pemasaran dalam bisnis. Yang pertama itu ada mengidentifikasi peluang pasar. Nah, tentu ya teman-teman, ketika kita ingin berjualan itu kita harus bisa memanfaatkan peluang pasar yang sedang tren atau sedang viral. Misalnya sekarang kan iPhone itu memang banyak digemari oleh kalangan anak muda, sehingga perusahaan iPhone itu terus selalu meluncurkan HP-HP baru. Nah, kan itu kan mereka kan memanfaatkan peluangnya dengan adanya lalu yang kedua ada membangun brand dan positioning. Membangun brand di sini itu misalnya seperti pada HP startup. Nah, tentu yang HP startup menurut saya itu cukup sukses karena ia itu target penjualannya itu lumayan cukup tinggi karena satu cupnya itu bisa sampai 50 atau 60 ribu. Yang menurut saya kan untuk saya yang kaum muda itu mending saya membeli kopi yang lain saja begitu daripada membeli kopi Starbucks, karena Starbucks itu target penjualannya itu lumayan tinggi begitu dan menengah ke atas menurut saya. Nah, jika nanti teman-teman misalnya ingin membuat produk, teman-teman harus diperhatikan dalam membangun brand di sini. Teman-teman harus memperhatikan dalam penamaannya, lalu logonya dan lain sebagainya supaya menarik pelanggan agar membeli produk yang teman-teman jual. Lalu ada menjaga hubungan dengan pelanggan. Nah, menjaga hubungan dengan pelanggan di sini itu yaitu teman-teman ketika nanti teman-teman akan berwirausaha, lalu teman-teman sebagai penjual, teman-teman harus menjaga hubungan dengan pelanggan ya, jangan sampai ketika nanti teman-teman
anak Cimol. Kan saya maaf ya, saya bukan dibanding dari Cimol Pokna, tapi misalnya Cimol Pokna itu hanya Cimol biasa saja. Nah, Shopee itu ingin berbeda, begitu ingin ada Cimol yang isi kayak gitu. Nah, itu kan menambah nilai dari produk yang Shopee jual sehingga pelanggan itu tertarik akan membeli Cimol yang Shopee jual. Hasilnya apa dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Desa saya yang telah membawakan materinya dengan baik. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri. Yang pertama, yang ketiga ada evolusi pemasaran digital. Nah, di sini poin pertama ada pemasaran tradisional. Dahulu sebelum internet berkembang, orang-orang biasanya memasarkan suatu produk itu melalui televisi, melalui radio, atau melalui bagian brosur atau melalui pembagian brosur. Nah, teman-teman, siapa yang suka jogging di daerah? Saya. Teman-teman suka melihat tidak? Suka ada yang membagikan brosur? Saya. Apa saja diet, program diet, terus makanan diet, atau bahkan handphone, barang-barang elektronik, atau motor, mobil itu suka ada yang memasarkan kan? Nah, pada teknik pemasaran tradisional itu memang membuat produk kita banyak dikenali oleh banyak orang. Namun kekurangannya kita itu tidak tahu apakah itu sesuai dengan target atau tidak, apakah itu efisien atau tidak. Nah, lalu ada pemasaran digital. Nah, selanjutnya setelah internet berkembang, orang-orang biasa memasarkan suatu produk itu di sosial media pribadinya. Contohnya seperti via Instagram atau TikTok. Nah, pada pemasaran digital ini keuntungannya kita bisa memangkas budget. Tidak seperti saat kita memasarkan suatu produk di TV. Kan kalau di TV bayar iklannya tuh mahal. Nggak bisa sesuai target. Jadi misalnya saya berjualan baju, saya bisa mengiklankan itu di Instagram kepada orang-orang yang memang suka fashion. Selanjutnya ada pemasaran interaktif. Nah, pada era sekarang pemasaran interaktif itu merupakan teknik atau suatu pemasaran yang menjadikan penjual dan konsumen itu menjadi lebih dekat. Contohnya konsumen atau pembeli bisa menulis ulasan pada marketplace atau juga bisa membuat review tentang produk atau barang kita melalui konten YouTube-nya, seperti itu. Lalu ada pemasaran berbasis data. Nah, pemasaran berbasis data ini mencakup tentang apa yang biasanya kita cari. Contohnya, misalnya IPA itu membuka Shopee, lalu IPA searching suatu produk skincare. Nah, IPA itu kan mencari-cari di toko, mencari dan membandingkan di toko ini dan toko lain, lalu melihat ulasan-ulasannya. Lalu data akan merekam apa yang kita cari. Jadi nanti saat kita membuka beranda tuh akan muncul nih produk-produk skincare. Ya, selanjutnya selanjutnya keempat ada kesalahan dalam pemasaran. Poin pertama itu tidak memahami siapa target pasar yang tepat. Tidak memahami atau tidak mengetahui siapa target pasar yang tepat itu merupakan sebuah kesalahan yang besar ya. Contohnya saya berjualan produk skincare, tapi saya tidak tahu saya berjualan atau pembelinya tuh apakah di kalangan anak-anak, apakah di kalangan remaja, apakah di kalangan ibu-ibu. Jadi cara ini tuh tidak akan tepat sasaran, jadi tidak menghasilkan hasil yang maksimal. Lalu ada
konsisten dalam menyampaikan merek atau brand penjual yang baik itu yang sedang berbisnis sedang apa? Selanjutnya tidak konsisten dalam menyampaikan brand. Nah, brand yang baik itu brand yang memiliki ciri khas, mulai dari warna atau logo pada kemasannya. Contohnya, saya menjual produk basreng yang identik dengan rasa pedas. Awalnya saya menggunakan kemasan berwarna merah, namun saya bosan, saya menggantinya dengan kemasan berwarna hijau. Kan jadi penjual itu tidak tahu nih apakah ini tuh produk yang biasa mereka beli atau bukan. Selanjutnya tidak melakukan evaluasi aktivitas kampanye pemasaran. Nah, kesalahan tidak melakukan evaluasi setelah pemasaran itu merupakan kesalahan yang fatal, karena jika dilakukan terus berulang akan mengalami kesalahan yang sama. Contohnya, misalnya saya mengiklankan produk melalui iklan Instagram, itu kan kalau tidak ada evaluasi setelahnya, saya tidak tahu nih apakah produk yang saya pasarkan itu mendatangkan banyak pembeli atau tidak. Nah, jika tidak dilakukan evaluasi setelah pemasaran, ini akan terus berulang mengalami kesalahan yang sama. Yang terakhir ada mengabaikan peran media digital. Di era sekarang kan orang-orang banyak sekali memasarkan suatu produk itu di internet ya. Jika kita mengabaikan peran media digital, kita akan mengalami ketertinggalan gitu. Jadi banyak pesaingnya yang mungkin pesaing kita itu sudah lebih maju untuk memasarkan melalui media digital. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Vanessa. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi selanjutnya mengenai konsep STP atau segmentation, targeting, dan juga position. Nah, dalam kewirausahaan itu, memahami pasar secara menyeluruh adalah langkah awal yang sangat penting untuk menciptakan produk atau jasa yang relevan dan juga kompetitif. Nah, namun tidak semua orang itu bisa menjadi pelanggan atau konsumen yang ideal. Oleh karena itu, konsep STP ini menjadi kerangka kerja yang pokok dalam proses dalam pemasaran modern untuk menunjukkan kepada siapa produk itu akan dipasarkan dan bagaimana cara menyampaikannya secara efektif dan juga relevan. Nah, konsep STP ini bisa membantu wirausaha itu dalam mengelompokkan konsumen ke dalam segmen pasar tertentu, untuk membantu memilih pasar yang potensial dan untuk membangun persepsi yang kuat di benak konsumen. Nah, yang pertama yaitu ada segmentation. Nah, segmentation ini atau Indonesia-nya itu segmentasi pasar adalah proses untuk membagi pasar yang luas dan heterogen menjadi kelompok kecil yang lebih homogen atau serupa berdasarkan karakteristik tertentu. Nah, segmentasi pasar ini memungkinkan perusahaan bisa mengenali perbedaan dari kebutuhan, keinginan, atau tindakan setiap kelompok konsumen untuk mencarikan solusi yang lebih spesifik dan juga relevan. Nah, di dalam segmentation ini terdapat beberapa jenisnya. Yang pertama ada segmentasi demografis. Nah, segmentasi ini adalah strategi pemasaran yang mengelompokkan konsumen itu berdasarkan karakteristik populasi, seperti misalnya usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan. Nah, contohnya misalnya produk pakaian dan kosmetik itu ditujukan khusus kepada konsumen pria dan juga wanita karena memiliki perbedaan dan juga pilihannya yang berbeda. Nah, itu contoh dari populasi jenis kelamin. Lalu yang kedua ada segmentasi geografis. Nah, segmentasi ini adalah strategi pemasaran yang mengelompokkan konsumen itu berdasarkan lokasi fisik, seperti misalnya negara, provinsi, kota, wilayah, atau bahkan lingkungan. Contohnya misalnya produk jaket musim dingin yang ditujukan kepada pasar yang berada di dataran tinggi. Nah,
dari gaya hidup, opini, minat, ataupun dari kepribadian. Nah, contohnya itu misalnya produk makanan sehat ditujukan kepada orang yang memiliki gaya hidup yang aktif dan juga sadar akan kesehatan. Lalu yang keempat yaitu segmentasi perilaku. Nah, segmentasi ini strategi pemasaran yang mengelompokkan konsumen itu berdasarkan kebiasaan, lalu tindakan atau perilaku dan interaksi mereka terhadap suatu produk yang sering mereka cari. Misalnya, konsumen yang rutin membeli kopi premium di pagi hari, nah itu harus diberikan minuman gratis setelah kunjungannya kesekian kali. Nah, hal ini itu untuk menargetkan konsumen yang setia dan mendorong kunjungan yang berulang dari konsumen tersebut. Nah, lalu selanjutnya ada yang kedua ada konsep targeting. Nah, targeting ini adalah proses untuk memilih satu atau lebih segmen pasar untuk yang telah diidentifikasi untuk dijadikan sasaran pemasaran, kemudian bisa memilih strategi untuk melayani segmen pasar tersebut secara optimal. Nah, di dalam targeting ini terdapat strateginya. Yang pertama ada undifferentiated marketing atau pemasaran massal. Nah, jadi strategi pemasaran ini adalah strategi yang menjangkau konsumen itu seluas mungkin pada suatu produk atau jasa melalui media komunikasi massa seperti iklan televisi, radio, ataupun media sosial. Nah, strategi ini itu menjual produk yang sama kepada semua pasar tanpa adanya segmentasi khusus. Nah, lalu yang kedua yaitu ada differentiated marketing atau pemasaran tersegmentasi. Nah, ini berbeda dengan strategi yang pertama. Ini itu adanya segmentasi dari pemasarannya. Jadi membagi pasar yang lebih luas ke dalam pasar yang lebih kecil sesuai dengan karakteristik tertentu, misalnya perilaku, kebiasaan, lalu tindakan dari setiap kelompok, sehingga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen secara lebih spesifik. Nah, misalnya differentiated marketing ini sebuah produk pakaian yang ditujukan secara khusus untuk remaja, untuk dewasa dan juga untuk profesional. Lalu yang ketiga yaitu concentrated marketing atau pemasaran terkonsentrasi. Nah, ini itu strategi pemasaran yang hanya memfokuskan pada segmentasi pasar tertentu. Jadi hanya satu segmen pasar yang dipilih. Nah, strategi ini biasanya menjual produk kepada pihak-pihak tertentu untuk memenuhi kebutuhan konsumen secara mendalam. Strategi ini biasanya dikenal juga dengan istilah niche marketing atau pemasaran khusus. Nah, contohnya misalnya produk alat tulis, misalnya Faber-Castell yang ditujukan khusus kepada kalangan pelukis profesional. Lalu yang keempat ada micro marketing atau pemasaran mikro. Nah, strategi pemasaran ini itu lebih mengerucut daripada pemasaran terkonsentrasi. Nah, jadi pemasaran ini itu ditujukan kepada kelompok konsumen yang lebih kecil atau bahkan individual. Nah, jadi perbedaannya kalau strategi yang pertama itu tidak ada segmentasi khusus, jadi ke semua pasar. Kalau yang kedua itu adanya segmentasi khusus, tapi tadi bisa ke beberapa segmen, misalnya untuk remaja, untuk dewasa, dan untuk profesional. Namun untuk yang pemasaran terkonsentrasi yang ketiga ini hanya untuk satu segmen pasar saja, misalnya tadi kalangan pelukis profesional. Nah, lalu yang keempat ini lebih ke individual atau konsumen yang lebih kecil. Nah, lalu ada kriterianya dalam targeting ini. Yang pertama itu ukuran dan potensi pertumbuhan segmen. Nah, jadi perusahaan itu harus bisa melihat apakah segmen pasar yang dituju itu memiliki potensi yang besar dan bisa untuk mengembangkan prospek di masa depan seperti itu. Lalu yang kedua daya tarik struktural segmen yang dilihat dari jumlah pesaing dan juga hambatan yang masuk. Nah, jadi perusahaan ini harus menilai apakah segmen pasar yang dituju itu memiliki pesaing atau justru masih terbuka. Jika masih banyak pesaing, maka persaingan juga akan semakin ketat. Nah, lalu selain itu perusahaan
pasar tersebut, misalnya dari modal yang besar atau teknologi yang khusus atau regulasi pemerintah dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada kesesuaian dengan tujuan dan sumber daya perusahaan. Nah, jadi perusahaan ini harus memilih segmen pasar itu yang sesuai dengan visi, misi atau tujuan dan juga kekuatan atau kemampuan sumber daya di perusahaan. Lalu yang keempat yaitu kemampuan untuk melayani segmen tersebut dengan efektif. Nah, jadi setelah perusahaan itu memilih segmen pasar, maka perusahaan itu harus yakin bisa memenuhi setiap kebutuhan konsumen. Nah, kebutuhan itu bisa berupa dari distribusi, pelayanannya, atau kualitas produknya, atau strategi komunikasinya dan sebagainya. Nah, jika perusahaan itu tidak bisa melayani konsumen dengan baik, maka bisa saja konsumen itu beralih ke pesaing. Lalu selanjutnya konsep yang ketiga yaitu ada positioning. Ada positioning. Nah, positioning ini adalah proses untuk menanamkan persepsi yang kuat atau yang unik ke dalam benak konsumen dibanding dengan produk pesaing. Nah, jadi positioning ini bertujuan untuk menciptakan keunggulan yang berbeda dari suatu produk sehingga lebih diinginkan dan juga lebih diminat oleh target pasar. Nah, dalam positioning ini terdapat strateginya. Yang pertama yaitu positioning berdasarkan manfaat. Nah, positioning ini dilihat dari nilai utama atau manfaat dari suatu produk. Misal, jadi sehingga konsumen itu merasakan manfaat langsung dari produk yang dibeli atau dipilihnya. Lalu yang kedua yaitu positioning berdasarkan harga atau kualitas. Nah, jadi strategi ini perusahaan itu bisa menargetkan produk itu dengan tingkatan harga atau kualitas. Misalnya ada produk yang diposisikan sebagai premium dengan harga yang tinggi dan juga ada produk yang diposisikan sebagai ekonomis dengan harga yang terjangkau. Lalu yang ketiga positioning berdasarkan penggunaan atau situasi. Nah, jadi strategi ini perusahaan itu menempatkan suatu produk dalam situasi tertentu sehingga konsumen itu bisa mengetahui kapan produk ini akan digunakan. Misalnya produk minuman, contohnya Pocari Sweat. Nah, itu adalah produk minuman yang dijadikan sebagai minuman teman berolahraga untuk mengembalikan cairan tubuh dan menghindari dehidrasi. Contohnya seperti itu. Lalu yang keempat yaitu positioning berdasarkan pengguna. Nah, jadi strategi ini perusahaan itu bisa menargetkan produknya dalam pengguna tertentu yang berdasarkan usia, misalnya atau gaya hidup dan karakteristik tertentu. Lalu yang kelima yaitu positioning terhadap pesaing. Nah, jadi perusahaan itu bisa membandingkan produknya agar lebih unggul dibanding dengan pesaing. Nah, jadi dalam strategi ini perusahaan itu bisa menegaskan bahwa produknya itu lebih unggul atau lebih baik dibanding dengan produk pesaing. Lalu selanjutnya ada proses dari positioning ini. Yang pertama yaitu mengidentifikasi keunggulan kompetitif. Nah, jadi perusahaan itu harus tahu apa yang membedakan dan menanamkan bahwa produknya itu lebih unggul dibanding dengan pesaing. Nah, keunggulan ini bisa berupa harganya, kualitasnya, pelayanannya, desainnya, dan sebagainya. Lalu yang kedua memilih posisi nilai utama. Nah, jadi perusahaan itu bisa menentukan nilai utama yang dalam produknya sehingga lebih ditonjolkan kepada konsumen. Nah, jadi dengan proposisi nilai utama ini perusahaan itu bisa menyampaikan produknya kepada konsumen, misalnya produknya lebih praktis atau lebih nyaman, lebih murah, tapi berkualitas, lebih bergengsi dan sebagainya. Lalu yang ketiga merancang narasi atau komunikasi merek yang konsisten. Nah, jadi perusahaan itu harus membuat cerita atau pesan dari produk secara menarik dan juga konsisten sehingga hal ini itu bisa lebih mudah diingat oleh konsumen. Misalnya produk mie instan, misalnya Indomie, yang menegaskan bahwa produknya itu menjadi produk mie instan nomor 1 di Indonesia dengan slogan
Indomie selera satu. Nah, jadi dengan pesan atau narasi yang menarik dan juga konsisten, konsumen itu akan lebih mudah mengingat produk dari perusahaan yang dimiliki. Lalu yang keempat itu mengkomunikasikan posisi tersebut secara efektif ke pasar sasaran. Nah, jadi perusahaan itu bisa menjelaskan posisi produknya ke segmen pasar untuk lebih dikenal oleh konsumen. Nah, ini bisa melalui iklan, bisa melalui promosi, bisa melalui branding atau strategi pemasaran lainnya. Lalu selanjutnya ada yang disebut dengan positioning map. Nah, positioning map ini teman-teman adalah alat ukur visual yang digunakan untuk menunjukkan posisi dari produk yang dipunya oleh perusahaan dibanding dengan pesaing. Nah, jadi dalam positioning map ini biasanya itu dilihat dari dua dimensi yang dianggap penting oleh konsumen. Misalnya dari dimensi harga, dari harga yang tinggi ke harga yang murah, dan dari dimensi kualitas, dari yang tinggi dari yang tinggi ke yang rendah. Nah, dengan positioning map ini maka perusahaan itu akan bisa mengetahui bagaimana pendapat dari konsumen terhadap produknya dan bisa mencari strategi untuk membedakan produknya dengan produk lain. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saya yang menyampaikan materi yang sangat baik. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Ani. Kepadanya disilakan. Terima kasih kepada moderator atas saya. Saya akan menjelaskan mengenai marketing Mix 4P. Apa itu marketing Mix 4P yang kita bahas ya? Mix 4P. Marketing dulu ya. Di dalam dunia kewirausahaan, keberhasilan suatu usaha itu ya, suatu produk atau jasa itu tidak hanya ditemukan, tidak hanya dinilai dari kualitasnya, tapi juga dinilai dari bagaimana pemasarannya. Paham atau tidak? Nah, salah satu konsep paling fundamental dan praktis dalam strategi pemasaran itu marketing mix atau bauran pemasaran. Nah, si Jerome McCarthy pada tahun 1960 itu mengenalkan marketing mix 4P, itu ada produk, ada price, place, dan juga promotion. Kita mulai ke produk. Ada jenis produk. Yang pertama ada produk konsumsi. Produk konsumsi itu seperti apa? Contohnya produk konsumsi itu barang yang dibeli dan langsung dikonsumsi, yang langsung digunakan, Ya, makanan, baju, pakaian, atau lain-lain. Kalau produk industri itu produk yang digunakan oleh perusahaan atau pelaku bisnis untuk menunjang proses produksi. Misal saya membeli gergaji untuk bisnis, untuk apa? Helm gergaji, saya membeli tepung untuk membuat donat, itu baru dijual. Baru tidak? Selanjutnya itu ada jasa. Nah, jasa ini kan tidak berwujud ya, jadi yang sudah disampaikan oleh Pak itu kan berbentuk layanan yang servis untuk layanan, jadi manfaatnya langsung dirasakan langsung oleh konsumen. Selanjutnya ada unsur produk. Yang pertama ada fitur dan kualitas produk. Fitur itu kan keunggulan atau fungsi khusus yang ada dalam sebuah produk. Nah, sedangkan kualitas itu menyangkut seberapa baik produk memenuhi kebutuhan konsumen. Contohnya fitur ya, ini HP iPhone. Fiturnya ada fingerprint di sini di tengah ya. Lalu ada apa? Pendeteksi wajah, ya, Face ID.
kasih Face ID. Itu kan fitur yang ada di gawai iPhone. Lalu ada desain dan estetika. Desain itu tidak hanya soal tampilan luar, tapi juga kenyamanan, kemudahan. Nah, sedangkan estetika itu menyangkut keindahan atau daya tarik visual produk. Contoh desain. Kalau HP iPhone itu desain HP-nya seperti ini, kameranya ada 3 seperti tiga roda dan kalau HP Realme biasa itu kameranya ke bawah gitu, ada 3. Samsung. Selanjutnya ada merek atau branding, tadi juga sudah disampaikan ya tentang merek atau branding. Itu kan identitas produk yang membedakan dari produk lain. Nah, branding ini kan menciptakan citra, ya, reputasi serta kepercayaan konsumen terhadap produk. Nah, merek yang kuat itu biasanya membuat konsumen lebih loyal untuk membeli produk tersebut. Contohnya saya menggunakan iPhone, brandingnya sudah sangat bagus itu sebagai HP yang proper untuk digunakan sebagai penunjang kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada kemasan. Kemasan ini tidak hanya berfungsi untuk melindungi produk, tapi juga sebagai media promosi. Saya kasih contoh lagi, HP iPhone itu kemasannya elegan gitu ya, desainnya bagus dan juga meski tidak seperti Realme, kalau itu terusnya warna kuning, warna merah, warna hijau berbeda dengan HP iPhone. HP iPhone itu kemasannya lebih sederhana, lebih elegan, Modern. Dan Samsung. Karena ada garansi dan layanan purna jurnal. Purna jual. Garansi itu jaminan dari produsen jika produk rusak dalam jangka waktu tertentu. Kan kalian juga ketika beli HP, beli laptop atau macam-macam pasti ini garansinya 20 tahun. Contohnya seperti itu. Layanan purna jual itu seperti servis setelah bisa di layanan purna jual seperti setelah kalian bisa membeli HP iPhone, kalian HP iPhone itu diberikan garansi selama 2 tahun dan juga layanan purna jual itu servisnya khusus nih ada di Cilembang, ya, ada di Cilembang khusus iPhone. Nah, selanjutnya ada promosi produk. Strategi produk dalam berusaha. Yang pertama itu menyesuaikan produk dengan kebutuhan target pasar atau fit to market. Kita harus mengetahui kebutuhan konsumen itu apa. Nah, produk yang dibuat itu harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan atau keinginan konsumen, apa yang lagi tren, ya. Pasar itu sedang membutuhkan apa, sedang menginginkan apa yang lagi marak. Nah, selanjutnya itu membangun keunikan atau unique selling proposition. USP atau unique selling proposition itu ciri khas atau kelebihan yang membuat produk tersebut itu berbeda dari produk saing. Nah, keunikan ini bisa berupa kalau melihat atau memangnya dari rasa, kalau HP dari desain, ya, atau estetika dan semacamnya. Nah, selanjutnya ada melakukan inovasi berkala untuk menjaga daya tarik produk. Melakukan inovasi berkala tidak dapat dipungkiri, pasar itu selalu berubah. Keinginan dan kebutuhan konsumen itu juga berubah-ubah, gitu ya. Nah, oleh karena itu produk harus diperbarui secara berkala agar produk tersebut tetap relevan untuk masyarakat atau untuk konsumen. Selanjutnya ada siklus hidup produk. Siklus dari kehidupan produk. Yang pertama itu pengenalan. Produk baru diperkenalkan ke pasar. Yang seperti yang sudah kita ketahui, iPhone 17 itu kan sebulan yang lalu itu masih pada tahap pengenalan.
produk itu baru diperkenalkan bahwa akan adanya iPhone 17 ya, dengan desain tersebut dan nah selanjutnya itu ada pertumbuhan, permintaan meningkat dan produk mulai dikenal. Ketika iPhone 17 sudah dikenal, sudah diketahui oleh pasar konsumen, maka permintaan akan meningkat ketika konsumen itu sudah mengetahui manfaat dari produk. Selanjutnya ada kedewasaan, yaitu penjualan stabil, namun persaingan meningkat. Nah, ketika penjualan stabil itu penjualan yang sudah mencapai titik puncak ya dan sudah stabil. Di saat yang bersamaan persaingan pun semakin meningkat karena ketika iPhone sudah penjualannya stabil ini, tapi merek lain pun pasti akan mengeluarkan produk yang serupa dengan ya itu. Selanjutnya ada penurunan. Nah, produk mulai ditinggalkan, perlu inovasi atau diverifikasi. Dalam 4 tahun penjualan itu mulai menurun karena konsumen mulai bosan ya, atau muncul tren baru atau ada produk pengganti yang lebih baik. Nah, jika dibiarkan produk itu bisa ditinggalkan oleh pasar. Nah, maka perusahaan itu perlu melakukan inovasi, ya, mengubah strategi dan menciptakan produk baru agar tetap bertahan. Selanjutnya ada price atau harga. Harga itu apa sih? Harga itu kan nilai yang harus dibayar oleh pelanggan untuk mendapatkan produk atau barang atau jasanya. Pertama, faktor yang mempengaruhi penentuan harga, biaya produksi dan distribusi. Ketika biaya produksi dan distribusi tinggi, maka akan berpengaruh untuk penentuan harga produk tersebut. Semakin tinggi biaya produksi dan distribusi, maka semakin tinggi juga untuk penentuan harga produk tersebut. Selanjutnya ada nilai yang dirasakan konsumen. Nah, biasanya konsumen itu bersedia membayar lebih untuk nilai yang lebih dari suatu produk. Tadi contohnya kalau HP iPhone itu lebih bagus, lebih cantik, atau lebih apa daripada HP Realme. Nantinya ada harga pesaing. Teman-teman, pasar itu tidak berdiri sendiri. Wirausaha itu perlu melihat harga yang ditawarkan pesaing. Dan jika produk serupa, jika produk serupa dijual dengan harga yang jauh lebih murah atau jauh lebih mahal, itu pasti akan berpengaruh ke penjualan produk. Ketika harga pesaing itu biasanya iPhone itu 2 juta, saya menjualnya 10 juta, makanya tidak akan laku produk saya. Kalau saya jual lebih rendah, jadi 500.000 misalkan, itu akan dipertanyakan kualitasnya oleh para konsumen seperti itu. Selanjutnya ada tujuan pemasaran, ada penetrasi, skimming, dan juga prestise. Perusahaan itu biasanya punya tujuan tertentu, misalnya dengan penetrasi pasar. Penetrasi pasar itu harga dibuat rendah agar cepat menarik banyak konsumen. Kalau kalian tahu rumah makan warga, itu kita sudah dengan harga 10.000 sudah dapat nasi yang banyak dan juga ayam ya, dan juga sambalnya gitu. Nah, itu menerapkan penetrasi, yaitu menjual dengan harga yang murah ya, untuk menarik konsumen. Atau dengan skimming, harga awal dibuat tinggi untuk menutupi biaya riset atau produksi, lalu diturunkan seiring berjalannya waktu. Yang kita ketahui HP iPhone juga seperti itu gitu. Untuk di awal yang kita ketahui di iPhone 14 itu harganya udah sampai 20 jutaan, tapi semakin di sini kan semakin lama. Soalnya ada segmen pasar yang dituju. Harga itu harus sesuai dengan kemampuan dan kebiasaan dari segmen pasar. Misalnya segmen menengah ke atas itu kita menetapkan harga yang lebih tinggi. Untuk segmen yang menengah ke bawah itu menetapkan harga lebih rendah. Selanjutnya ada strategi penerapan harga. Sama ya, di poin 1 dan poin 2 ada pricing dan
skimming. Penetrasi dan skimming. Untuk poin ketiga, competitive pricing, menyesuaikan dengan harga pesaing. Sama ya tadi yang sudah saya sampaikan, ketika kita memiliki produk harus disesuaikan dengan produk pesaing juga, gitu, masih pesaing juga. Selanjutnya ada psychological pricing, seperti 99.000 agar terlihat lebih murah dari 100.000. Kalau kalian tahu, mie sedap rasa ayam bakar limau itu di Tasco harganya 2.900, tapi kalau bahan Alfamart atau Indomaret kalian tuh udah di harga 3.100. Nah, itu Tasco menetapkan psychological pricing agar terlihat lebih murah dari harga 3.000, menetapkan harganya 2.900. Nah, selanjutnya ada value based pricing, berdasarkan persepsi nilai dari pelanggan. Nah, harga itu ditentukan kalau strategi yang ini, harga itu ditentukan berdasarkan seberapa besar nilai atau manfaat yang dirasakan oleh pelanggan. Contohnya tiket konser artis, misal tiket konser tiket meet and greet tiket meet and greet untuk artis Korea itu dan tiket meet and greet dengan Putih Padang itu kan pasti berbeda di range harganya. Selanjutnya ada tantangan penetapan harga. Tantangan pertama itu menjaga margin keuntungan sambil tetap kompetitif. Nah, perusahaan itu harus bisa menentukan harga yang cukup tinggi agar tetap memperoleh keuntungan. Nah, namun juga tidak boleh terlalu tinggi sehingga konsumen lari ke pesaing. Nah, tantangannya adalah menemukan titik keseimbangan antara harga yang menguntungkan perusahaan dan harga yang masih bisa diterima oleh pasar. Selanjutnya ada menghindari perang harga yang merusak industri. Misal saya punya bisnis gehu, Arya juga punya bisnis gehu. Saya ada harga gehu di saya itu 5.000. Si Arya jadinya menurunkan harga jadi harga gehunya 4.000. Saya juga ikut turunin jadi 3.000. Si Arya jadi turunin lagi 2.000. Itu akan merusak industri ya, karena pasti kualitasnya pun akan semakin menurun. Kalau saya jual gehu jadinya 1.000, bisa aja togek sama tahu doang gitu, nggak dimasak gitu. Selanjutnya ada menerapkan diskon tanpa menurunkan citra merek. Nah, ini juga penting teman-teman. Diskon itu memang bisa menarik pembeli ya, tetapi kalau terlalu sering atau terlalu besar, maka konsumen bisa menganggap produk itu murahan dan kualitasnya pun dipertanyakan gitu. Ketika ada baju yang diskon mulu setiap hari gitu, beli satu diskon 80% plus 50%, jadi wah diskonnya banyak sekali gitu ya. Jadi dipertanyakan kualitas dari produk tersebut. Nah, ada flash ya, distribusi. Ada jenis saluran distribusi, ada langsung dan tidak langsung. Yang langsung itu produsen menjual produknya langsung ke konsumen tanpa ada perantara. Jadi kalian beli seblak nih langsung ke tukang seblaknya gitu kan, tanpa perantara gitu. Nah, kalau tidak langsung, produsen itu menggunakan pihak ketiga ya, perantara untuk menyalurkan produknya. Nah, perantara ini bisa berupa distributor, agen ya, atau grosir ya. Selanjutnya ada strategi distribusi, ada intensif, selektif, dan juga eksklusif ya. Intensif itu produk yang disebarkan ke sebanyak mungkin tempat. Saya punya bisnis gehu, saya taruh gehu saya di kios Arya, di kios Ire, di kios Sophia, di kios Apsi, sehingga bisa produk saya itu menyebar dan mudah dijangkau gitu oleh konsumen. Karena ada selektif, strategi distribusi selektif, yaitu produk hanya dijual di toko-toko tertentu yang dipilih secara seleksi khusus. Saya jual gehu, saya memilih untuk di kiosnya si Arya karena Arya juga menjual makanan. Saya tidak memilih kiosnya Apsi karena Apsi mah jualan baju. Itu. Selanjutnya ada eksklusif, strategi distribusi eksklusif, yaitu produk yang hanya dijual melalui distributor atau toko resmi. Saya punya gehu saya istimewa banget, berbeda dengan yang lain. Udah dijualnya hanya di toko saya. Tidak saya sebar, tidak saya taruh di kios manapun. Jadi terkesan lebih eksklusif. Selanjutnya ada distribusi digital. Ada e-commerce, ada marketplace, dan juga media sosial. Seperti yang kita ketahui ya, e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, seperti itu, TikTok, Shop.
Ya. Contoh ada marketplace itu tempat berkumpulnya banyak penjual dan pembeli dalam satu platform. Nah kalau media sosial, sebenarnya kita tahu distribusi digital media sosial itu sangat berpengaruh. Kita tahu sekarang TikTok sudah ada terhadap yang lanjut lagu paulah bisa nih. juga sudah bisa melakukan promosi untuk penjualan produk. Nah ada promotion atau promosi. Promosi itu kan aktivitas komunikasi ya, yang dilakukan untuk menyampaikan keunggulan produk tersebut agar konsumen pun lebih tertarik gitu untuk membeli produk. Bentuk-bentuk promosinya itu ada iklan, advertising. Ya. Iklan itu kan promosi yang dilakukan melalui media massa atau media digital ya, di TV, ya, iklan di TV, iklan di YouTube. Ya, gitu. Selanjutnya ada promosi penjualan. Cara promosi dengan memberikan penawaran khusus, ya penawaran khusus, misalnya membuat press release di media yang mengadakan atau mengadakan ya contohnya diskon seperti itu atau voucher belanja. Selanjutnya ada public relation, yaitu promosi lewat kegiatan yang bisa meningkatkan citra baik bagi perusahaan itu, bagi produk itu. Saya punya gebo nih, tapi mau promosiin ke acara pengajian ibu-ibu di masjid gitu, agar terlihat lebih islami gebo saya gitu. Contohnya ada personal selling, promosinya lewat interaksi langsung antara penjual dan pembeli. Misalnya sales mobil ya atau sales kursi pijet yang di mall gitu kan langsung gitu, bersama langsung ke konsumen. Soalnya ada direct marketing. Nah, kalau direct marketing itu promosinya langsung secara kontak to kontak gitu, SMS, langsung ke WhatsApp, saya langsung email Ire, saya langsung email Afsi, saya langsung WA si Opal untuk membeli produk saya gitu. Kalau direct marketing. Soalnya ada sosial media marketing. Ini kan sama seperti iklan, promosi yang dilakukan melalui media sosial, khusus media sosial ya, seperti TikTok, Instagram, YouTube ya. Sama seperti iklan. Selanjutnya ada strategi promosi efektif. Yang pertama ada memahami target audiens dengan baik. Sudah dijelaskan juga ya. Sebelum promosi dilakukan itu kita harus tahu siapa yang menjadi sasaran produk kita dan siapa yang akan menjadi sasaran promosi dari produk kita. Kalau kita promosinya di short YouTube gitu, yang nonton usia bapak-bapak usia 40 sampai 80 tahun misalnya. Kalau di TikTok range umurnya di usia 3 sampai 5 tahun misalnya. Selanjutnya ada memilih media yang tepat. Nah, sama seperti poin pertama, memilih media yang tepat ya. Mau di YouTube Short atau mau di Reels Instagram. Selanjutnya ada menyampaikan pesan yang konsisten dengan brand. Hampir sama yang disampaikan oleh Vanessa tentang penyampaian pesan yang konsisten dengan brand. Pesan yang disampaikan itu harus sesuai dengan citra dan nilai produk. Kalau itu ramah lingkungan, ya kasih tahu intinya produk ini ramah lingkungan. Selanjutnya mengukur efektivitas kampanye, mengukur efektivitas dari promosi tersebut. Ada CTR, conversion rate, dan engagement. Promosi itu tidak berhenti setelah dipublikasikan, tapi juga harus dievaluasi. Caranya dengan melihat data, misalnya berapa banyak orang yang menonton iklan atau promosi produk saya nih. Nah, ada integrasi 4P dalam praktik wirausaha. Contoh satu bisa dilihat ya. Nah, dalam dunia wirausaha itu kita mengenal konsep 4P, yaitu produk, price, dan juga promotion. Nah, keempat elemen ini tidak bisa berdiri sendiri, ya, melainkan harus saling mendukung agar strategi pemasaran pun lebih efektif. Contoh kasus penerapan 4P ya bisa dilihat kita ada produknya itu contohnya minuman herbal dingin, herbal fresh. Produknya apa? Minuman herbal modern berbahan alami tanpa pengawet, cocok untuk kaum urban. Price, harganya berapa? 12.000 per botol. Bersaing, namun masih mencerminkan kualitas.
promotion iklan digital di Instagram, di TikTok ya, kerjasama dengan influencer kesehatan, diskon peluncuran dan juga edukasi kandungan herbal seperti itu. Terima kasih teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembali kepada Nur atau Terima kasih kepada Ya udah, kamar itu emang. materi selanjutnya akan dibawakan oleh adik Pak. Kepadanya bisa. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah menyampaikan mengenai branding. Mohon untuk kondusif itu yang belakang duduk, duduk. Oh ya, dan teman-teman, apakah sudah ada yang tahu apa itu branding? Branding adalah proses menciptakan suatu identitas yang kuat dan konsisten terhadap suatu produk, jasa, ataupun perusahaan. Nah, branding ini melibatkan beberapa elemen, salah satunya visual, verbal, emosional, dan pengalaman. Nah, branding ini dapat membentuk suatu persepsi publik terhadap suatu merek. Contohnya pada brand Apple kan tadi ya. Kembali lagi ke Apple, nah itu kan sudah mempunyai brand sangat kuat dan konsisten setiap tahunnya, sehingga setiap tahunnya mengeluarkan edisi keluaran terbaru gitu. Nah, dalam branding ada beberapa unsur yaitu nama branding atau name branding. Nah, pada produk memberikan nama itu harus yang mudah diingat dan unik sehingga konsumen dan pelanggan tidak kesulitan dalam menyebutkan nama brand tersebut. Contohnya pada brand tolak angin, itu kan sudah di luar kepala ya, sudah hafal itu nama brand tersebut. Selanjutnya ada logo dan identitas. Nah, pada branding merupakan unsur ini sangat penting karena untuk menjadikan ciri khas atau simbol pada suatu branding. Contohnya pada brand apa? Indomie kan sudah ada ya simbolnya itu gambar bendera, terus warnanya itu warna apa? Warna merah, terus hijau, hitam dan kuning. Nah, pada brand Indomie ini sudah apa ya? Ini apa sih? Sudah nempel betul di pelanggan gitu. Selanjutnya ada slogan atau tagline. Yang dimaksud dengan slogan ini merupakan suatu kalimat pendek yang menjadi ciri khas suatu branding. Misal, tolak angin, apa ya slogannya? Orang pintar minum tolak angin. Nah, itu kan menjadi ciri khas pada brand tersebut. Nah, tagline ini merupakan kalimat pendek yang menggambarkan nilai pada merek. Nah, selanjutnya ada nilai merek. Nah, pada nilai merek ini merupakan prinsip atau filosofi yang menjadi jiwa perusahaan. Nah, selanjutnya ada suara atau nada komunikasi. Nah, berbeda dengan slogan meskipun tetap sama. Tolak angin itu orang bisa minum tolak angin kan kalau slogan itu kan kalimatnya. Nah, kalau suara ini merupakan irama pada kalimat tolak angin. Orang pintar minum tolak angin. Nah, itu merupakan nada pada ya,
Dan selanjutnya ada pengalaman pelanggan. Nah, pada unsur ini interaksi total pelanggan dan dengan merek merupakan suatu sangat penting karena untuk menarik pelanggan. Contohnya, tolak angin merupakan salah satu obat herbal untuk apa? Nah, produk tersebut dapat ditemukan di mana? Di warung, di apotek, dan sehingga memudahkan pelanggan untuk membeli dan menemukan brand tersebut. Selanjutnya ada tujuan branding. Nah, pada tujuan branding ini ada 4. Yang pertama adalah menciptakan pengenalan dan pembedaan di pasar. Nah, branding ini membantu sebuah produk atau perusahaan yang mudah dikenal dan diingat dengan dan membedakan dengan pesaing. Contohnya tadi ya logo Apple. Logo Apple ada logo Apple terdapat logo Apple yang digigit, itu kan menjadi ciri khas pada suatu brand Apple. Meskipun tidak ada kata Apple-nya, kalian melihat logo tersebut sudah tahu apa itu brand itu. Selanjutnya ada membangun hubungan emosional dengan pelanggan. Nah, pada poin ini branding tidak hanya memberikan suatu memberikan nama, tetapi juga memberikan simbol atau nilai tinggi. Misal saya menggunakan sepatu Nike Jordan, itu kan saya menggunakan sepatu tersebut sangat percaya diri dan tinggi gitu, kayak wah Jordan, Nike gitu kan. Pernah gak sih kalian? Enggak. Spesial. Suatu. Terus yang ketiga meningkatkan kepercayaan dan loyal. Nah, pada poin ini jika suatu brand konsisten dalam memberikan loyalitas kepada pelanggan, maka pelanggan akan terus membeli produk atau brand tersebut atau perusahaan tersebut. Contohnya saya menggunakan sepatu Nike ya. Jadi karena saya sudah tahu kualitas Nike itu sangat baik, sangat bagus dan juga awet, saya akan membeli produk tersebut ke brand itu lagi. Yang terakhir ada menyampaikan janji dan nilai yang ditawarkan oleh perusahaan. Nah, pada poin ini setiap merek biasanya membawakan pesan dan janji. Contohnya tadi ya tolak angin. Kan memberikan janji bahwa memakan tolak angin itu meminum tolak angin agar keluar angin. Selanjutnya ada pengertian positioning. Nah, pada pengertian ini merupakan strategi menempatkan merek atau branding yang kuat terhadap konsumen dengan cara tertentu. Contohnya tolak angin ya. Contohnya tolak angin memposisikan kepada siapa? Kepada orang sakit atau dia ada yang angin, nah seperti itu. Nah, sehingga perusahaan itu memberikan strategi terhadap produk yang akan dikeluarkan. Nah, tujuan positioning. Nah, pada tujuan ini ada 4. Yang pertama ada menempatkan posisi unik di benak konsumen. Nah, pada poin ini
produk harus punya ciri khas. Punya ciri khas itu kan ciri khas. Apa ciri khas angin? Warna kuning. Warna kuning terus Jahe. jamu kan bisa menjadi obat untuk angin. Nah yang kedua ada menyampaikan keunggulan kompetitif. Nah pada poin ini membantu menunjukkan keunggulan atau kelebihan produk dibanding dengan produk pesaing lainnya. Contohnya Gojek kan memberikan keunggulan bahwa menggunakan Gojek itu banyak promo voucher gitu. Voucher. Terus banyak itu mudah itu kalau misalkan saya mengakses Gojek itu langsung muncul ada orderan senangnya gitu. Maksim. Dibanding dengan siapa? Ayo. Dengan Maksim ya. Tapi maksimum murah. Yeay. Tapi nggak ada promo. Nah, Ada lagi. nggak ada. Lanjut. Driver Maksim kecewa nih. Yang ketiga memudahkan untuk konsumen mengingat dan memilih pada brand tersebut. Misal saya tadi ya Nike gitu, saya sudah nempel bahwa brand Nike itu ini apa nyaman digunakan gitu, terus dengan nilai tinggi gitu, meskipun emang secara kualitas meskipun dalam segi kualitas kurang gitu, misal tidak boleh kena air atau harus disimpan di suhu yang ini gitu, meskipun kekurangannya seperti itu, saya tetap membeli. Karena apa? Karena saya sudah memilih merek tersebut untuk dipakai gitu. Yang terakhir ada menyesuaikan komunikasi pemasaran. Nah pada poin ini membantu agar iklan atau promosi yang dikeluarkan oleh perusahaan disampaikan sesuai dengan apa yang diinginkan. Contohnya pada produk skincare ya, skincare kan tujuannya untuk kaum perempuan atau laki-laki? Make up itu kan ada target pemasarannya itu untuk perempuan, meskipun emang kalau ada laki-laki yang seperti itu Teater. memang. Nah jadi intinya keterkaitan antara branding dan positioning yaitu branding memberikan karakter dan ekspresi pada merek, sedangkan positioning yaitu tempat merek tersebut itu hidup di pikiran pelanggan. Nah jadi intinya branding itu merupakan suatu fondasinya, sedangkan positioning itu merupakan bangunannya gitu. Nah, seperti itu. Sekian materi dari saya, kembalikan kepada beberapa. Terima kasih kepada saya telah menyampaikan dengan sangat baik. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Naufal kepadanya siap. Opal. Nah, yang selanjutnya ada 5 strategi branding yang efektif untuk wirausaha. Ya, nah, yang pertama itu menentukan brand, purpose, dan value. Nah, maksudnya untuk membuat sebuah brand sendiri perlu ada value yang kuat atau nilai yang kuat untuk bisa memikat si konsumen agar percaya terhadap brand yang kita jual. Nah, yang kedua ada membangun identitas visual dan konsisten. Nah,
perlu kita ketahui ya teman-teman, untuk membangun sebuah identitas visual yang konsisten itu harus memerlukan memerlukan identitasnya itu harus teringat di setiap orang gitu. Misalnya tadi sudah dicontohkan Indomie itu apa aja? Selera tuna. Ini juga harus sesuai dengan visual yang konsisten. Ya, yang ketiga menceritakan kisah merek atau brand storytelling. Nah, menceritakan kisah mereknya itu, misalnya Indomie itu dari awal dari kecil itu biasanya maksudnya dari awal Indomie itu berdiri itu bagaimana, terus dia tuh struggle-nya kayak gimana dan bisa menjadi prioritas di Indomie yang mie yang jadi primadona dari kalangan konsumen. Yang selanjutnya ada memberikan pengalaman konsumen yang mengesankan. Nah, Indomie itu rasanya gimana, enak ya teman-teman. Nah, Indomie juga bisa dibuat apa saja. Gacoan. Gak gacoanan. Ada lagi. Apa lagi? Rasanya pasti enak. Seblak. Juga strategi yang menentukan target pasar. Indomie itu target pasarnya itu luas ya. Bisa anak-anak, orang tua, yang dewasa bisa. Nah, yang kedua ada menganalisis kompetitor. Kompetitor Indomie ada apa saja? Selain Indomie sedap. Gacoan. Indomie. Gacoan. Mie ayam. Yang selanjutnya ada menentukan unik profession atau USP. Ada yang biasa? Yang keempat ada menyusun positioning statement. Yang kelima ada mengkomunikasikan positioning secara konsisten. Wih. Nah, contoh kasus strategi branding dan positioning itu, misalnya kasus startup skincare lokal yang bernama Dermalife. Nah, brandingnya itu nama Dermalife nilainya itu aman, alami dan terjangkau. Misalnya itu bahannya dari alami. Logonya itu daun hijau yang lembut, memberi kesan alami dan organik. Untuk tagline itu untuk kulit, untuk bumi, jadi aman untuk dipakai Konsumsi. Tadi strike kita mah struggle deh. Yang terakhir ada positioning. Targetnya itu mahasiswa dan pekerja muda usia 18 sampai 30 tahun. Misalnya nenek kalian memakai skincare ini. Ini opal. Mahasiswa dan pekerja muda usia 18 sampai 30 tahun. Nah, Yusmanu Skincare lokal dengan sertifikasi organik, jadi sudah mempunyai sertifikasi BP AM. Ada sertifikasinya. Halal. Ini itu mengandung misalnya dari bukan mengandung apa ya? Halal. Herbal bangsa ada daunan. Ya. Daun kelor. Ada kalau merah itu skincare yang memang misalnya skincare herbal. Nah, terakhir positioning skincare alami untuk kulit sehat dan minyak keras. Ya, itu sudah terlihat ya teman-teman dari sini. Jadi skincare itu dapat dipakai itu aman dan tidak menimbulkan efek samping. Wih.
Contoh produk. Nah, Oh. selanjutnya ada kesalahan umum dalam branding dan positioning. Nah, yang pertama ada terlalu banyak mencoba menjadi segalanya untuk semua orang. Kan kita tidak bisa ya satu produk itu untuk semua kan. Misalnya skincare. Skincare itu ada yang misalnya untuk kulit berminyak, kulit kering, sama jerawat, Hitam, kulit hitam. Tidak konsisten antara janji merek dan kenyataannya. Ini sih gak abi maksudnya. Nah, maksudnya di sini tidak konsistennya itu, misalnya di promosinya itu manis, tapi kenyataannya itu Pahit. Tidak sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya ada tidak memahami target pasar secara mendalam. Nah, untuk ini tidak memahami target pasar secara mendalam itu hanya menargetkannya itu hanya ke sekumpulan orang, tidak melihat tidak melihat yang selanjutnya ada meniru positioning pesaing tanpa diferensiasi yang jelas. Nah, misalnya membuat produk gacoan jadi mini apa gitu. Nah, itu tuh tidak diferensiasi yang jelas. Yang terakhir ada mengabaikan pentingnya pengalaman pelanggan dan dalam membentuk persepsi merek. Nah, untuk misalnya kita tuh sudah membeli produk ya ke misalnya di Shopee, ada tokonya itu skincare apa gitu, nah itu tuh tidak meninggalkan pengalaman itu, tidak dilihat oh aku sudah beli ini loh di toko ini, tidak dilihat dari si pembeli yang sudah memberikan pengalamannya penilaian mereka untuk si merek tersebut. Nah, sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Alhamdulillah. Terima kasih kepada saudara saya telah menyampaikan materi dengan sangat baik. Materi berikutnya akan disampaikan oleh saudara Silvi. Silakan. Selanjutnya oleh saya di sini saya akan memaparkan mengenai digital marketing atau M dalam kewirausahaan. Tentunya ada dua ya, pengertian digital marketing juga pengertian CEO. Untuk yang pertama, digital marketing adalah kegiatan pemasaran atau promosi suatu produk, layanan atau merek menggunakan media digital atau internet. Jadi, kalau misalkan media digital marketing itu kayak seperti situsnya, kayak web, terus marketplace, lalu apa lagi ya, mobil, mobile, nah seperti itu. Terus juga dilihat ada yang pertama, tentunya kalau kita akan memasarkan dapat dilihat dari targetnya. Target kita akan menjual apa, untuk usia berapa dan bagaimana kan? Ya. Lalu yang kedua interaksi bersama konsumennya. Nah, kalau misalkan si target tersebut sudah memenuhi syarat, lalu komunikasinya mau bagaimana? Paham sampai sini? Paham. Lalu yang ketiga yaitu situsnya. Misal, kalau misalkan teman-teman di sini akan berjualan di Facebook, boleh. Kalau misalkan di Facebook, berarti teman-teman harus mengupload segala macam, punya banyak konten-konten. Nah, harus dilihat mengenai pasarannya. Posisi konten tersebut banyak viewersnya atau gimana gitu. Paham sampai situ? Paham. Nah, yang ketiga, yang terakhir mengenai sasaran kita. Ketika sudah memenuhi syarat tersebut, harus melihat lagi sasaran kita tuh udah memenuhi syarat apa belum gitu. Udah ditargetkan apa belum? Seperti itu. Lalu yang kedua mengenai CEO adalah serangkaian teknik atau strategi untuk meningkatkan peringkat website di hasil pencarian organik mesin pencarian seperti Google. Terkait CEO ini berbicaranya
di marketplace atau apapun gitu kan, nanti ujung-ujungnya teman-teman pasti bakalan search dulu kan, iya kan, kayak Gojek kan, cara-cara Gojek pasti searchnya di Google dulu. Nah, hal pertama teman-teman, kalau misalkan ingin buka bisnis, orang-orang suka ada yang ya udah punya TikTok langsung segala macam kan. Tidak teman-teman, kalau misalkan dari segi CEO tersebut teman-teman diusahakan harus mempunyai situs web dulu, masuk ke Google gitu. Seperti itu. Jadi teman-teman di situ mendeskripsikan mengenai produk teman-teman apa aja, bagaimana dan apapun yang akan dipasarkan. Lalu kalau misalkan sudah masuk ke web tersebut, teman-teman masuk ke pasarannya. Gitu tanda seperti apa, seperti Instagram, terus TikTok dan lain-lain gitu ya. Nanti bakal nyambung. Contohnya kalau misalkan apa ya? Kalau misalkan teman-teman mau ke mana ya? Kalau misalkan mau ke Alor dari manapun kan, pasti search dulu terus di situ ada Google Maps. Google Maps kan itu aplikasi lain lagi ya. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan mau membuka usaha atau apapun pasti ujung-ujungnya awal-awalnya dari ke web dulu kan, ke apa sih, ke Google dulu. Seperti itu. Paham sampai sini? Paham. Nah, sekarang tujuan CEO. Tujuan CEO ada 5 teman-teman. Yang pertama meningkatkan tarif organik ke website. Lalu menjadikan bisnis lebih mudah ditemukan secara online. Yang ketiga meningkatkan kredibilitas di mata konsumen. Yang kelima mendukung konversi atau pembelian pendaftaran dan lain-lain. Yang pertama tuh meningkatkan tarif organik ke website. Tahu kan kalau misalkan kita berjualan Instagram suka ada kan itu akun bisnis ya, suka ada kalau misalkan tahap awal kalau misalkan berjualan tiba-tiba si viewersnya naik. Nah itu kan pada isu kita segala macam ya. Nah jangan lupa si viewersnya. Nah jangan lupa kalau misalkan ada dua perbedaan. Di antaranya ada tarif organik. Jadi kalian tuh tidak boleh apa ya? Harus bisa membedakan antara tarif iklan yang berbayar dan tidak. Kalau misalkan CEO ini termasuk iklan-iklan yang tidak berbayar. Seperti itu. Paham sampai sini? Kalau misalkan paham nggak? Iya, paham. Kalau misalkan berjualan di media-media terus ada iklannya. Nah, itu biasanya iklannya itu berbayar. Jadi itu maksudnya bukan ke tarif organik, tapi ke div namanya tuh. Jadi ada dua apa sih? Ada dua istilah, adanya tarif organik dan div. Kalau misalkan tarif organik itu bisnis yang tidak berbayar seperti itu. Kalau misalkan yang div itu yang berbayar. Paham nggak? Jadi kalau misalkan di div itu akhirnya tahu. Nah, itu termasuk berbayar. Jadi langsung ya udah kalau misalkan kita di akun apa gitu kan di IG segala macam, kita kerjasama dengan si tokonya. Itu masuk affiliate kan atau influencer kan. Itu termasuk ke kalau misalkan ke organik itu ya udah yang masuk ke situs websitenya gitu. Yang emang apa sih merintisnya itu dari awal itu buka website dulu. Jadi daftar di Google dulu, nanti bercabang gitu. Akhirnya memasarkan ke bawahnya. Nanti kan sampai sini. Terus yang kedua menjadikan bisnis lebih mudah ditemukan secara online. Nah kalau misalkan berbicara mengenai poin 2, tentunya kita memasarkan itu terkait brandingan. Kalau misalkan brandingan itu bagus, suka ada kalau misalkan kita search di Google, suka ada namanya itu misal toko ini, toko itu. Nah itu berarti performanya bagus. Jadi hal ini butuh banget kayak kerjasama bersama tim lainnya. Jadi antara website sama toko yang bersangkutannya itu harus beriringan. Maksud aing dipindahkeun teh kieu. Nyatakeun lah please aja. Kan misalnya video ka dieu pindahkeun kana memori. Poin 5 tentunya kita harus mengetahui kembali terkait sasaran kita. Udah memenuhi syarat atau belum saja kita sedang Ini percepat. Singkat saja.
paham. Singkat saja. Saya akan menjelaskan mengenai jenis SEO. CEO. Jadi di dalam on-page SEO ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama yaitu mengoptimalkan pengemalan terkait dalam halaman web, yaitu meliputi konten, judul, jadi 1 sampai 3. Konten, tentu ya di sini itu tadi kan SEO ini sudah dijelaskan oleh Suci bahwa memerlukan web ini bisa berupa konten ataupun artikel. Nah, konten yang dimaksud dalam konten SEO ini konten yang berkualitas, lalu mempunyai informasi di dalamnya dan juga kontennya itu harus berkualitas tinggi, informatif dan juga informatif dan juga relevan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya, misalnya di dalam konten juga harus memuat kata kunci. Misalnya kata kuncinya itu tentang tanaman hias. Nah, otomatis di dalam konten tersebut harus sesuai dengan kata kunci yang dibuat. Kata kunci yang dibuat tersebut kan tadi tentang tanaman hias. Otomatis di dalamnya itu harus memuat cara-cara untuk membuat tanaman hias. Jadi harus sesuai atau tepat konten. Selanjutnya itu ada judul. Tentu di dalam konten harus tentunya judul itu merupakan hal yang sangat penting di dalam on-page SEO. Nah, judul yang dibuat itu harus judul yang semenarik mungkin. Jadi judul yang dibuat itu harus kurang dari 60 karakter. Contoh judul yang baik itu masih berkaitan dengan tanaman hias. Contohnya misalnya 5 cara membuat tanaman hias berbunga. Nah, judul tersebut akan lebih baik digunakan daripada hanya menggunakan judul yang menggunakan kata kunci saja. Kata kunci itu misalnya hanya satu karakter atau 2 karakter itu tidak diperuntukkan. Lalu selanjutnya ada heading. Nah, di dalam heading ini, heading 1 sampai 3. Nah, di sini kontennya berarti berupa artikel ya. Jadi di sini heading ini bisa berfungsi untuk mempermudah pengunjung agar pengunjung itu bisa mencari informasinya itu dengan mudah. Kan heading 1 biasanya itu akan ditulis judul besarnya atau judul utamanya. Lalu di heading 2 akan ditulis subbab judul besarnya, dan di heading 3 ditulis subbab judul spesifiknya atau judulnya. Nah, dari heading-heading ini maka pengunjung yang membaca artikel ataupun yang membaca artikel tersebut akan lebih mudah mencarinya karena sudah di-heading. Lalu yang kedua ada kualitas dan relevansi konten sangat penting. Tadi sudah dibahas bahwa kualitas konten yang disajikan harus memiliki kualitas yang tinggi, baik itu dari kualitas kameranya mungkinnya ataupun editingnya itu harus semenarik mungkin sehingga pengunjung juga tertarik untuk menonton mereka. Lalu yang kedua itu relevansi kontennya itu harus penting. Tentunya konten yang dijadikan konten yang akan disajikan kepada pengunjung itu harus relevan dengan tadi dengan kehidupan sehari-hari, juga bisa dipraktekkan di kehidupan nyata. Lalu selanjutnya ada off-page SEO. Nah, off-page SEO ini lebih rumit dibandingkan on-page SEO, karena di dalam off-page SEO ini seorang penjual itu akan banyak bersaing dengan website lainnya. Karena di sini off-page SEO ini akan berkaitan dengan pihak ketiga. Yang pertama itu ada faktor eksternal seperti backlink atau tautan dari situs lain, media sosial dan juga review. Nah, dalam backlink ini kan tautan dari situs lain.
Jadi tautan ini mengarah ke situs web dari situs lain. Backlink ini berfungsi sebagai suara ataupun rekomendasi dari situs lain terhadap situs web yang kita bahas. Jadi semakin banyak situs web yang berkualitas yang backlink ke situs web kita, maka situs web juga akan peringkat itu akan semakin tinggi. Jadi di sisi mananya. Lalu selanjutnya ada media sosial. Tentunya media sosial merupakan hal yang sangat penting dalam page SEO. Di dalam media sosial ini, ketika konten kita banyak dibagikan pada orang lain, maka tentu konten yang kita buat itu akan ada di peringkat mesin pencarian pada halaman pertama. Kan tadi akan bersaing dengan web-web lain. Nah, jika konten kita banyak dicari oleh orang, banyak dibagikan kepada orang-orang, maka konten kita bisa saja memiliki peringkat yang tinggi dibandingkan web-web lainnya. Lalu ada review. Nah, review juga sangat penting karena apabila kita mendapatkan review positif dari orang, maka ini juga akan meningkatkan situs web yang kita buat, konten yang kita buat. Selanjutnya ada technical SEO. Jadi technical SEO ini fokus pada aspek teknik seperti kecepatan website, struktur URL, mobile responsiveness, XML sitemap, dan juga keamanan atau HTTP. Nah, di sini kecepatan website. Jadi kecepatan website ini sangat berpengaruh pada konten yang kita buat. Karena pengunjung pasti akan sangat senang gitu ya, sangat tertarik pada website yang cepat. Jadi tidak loading. Nah, seharusnya kecepatan website itu lebih waktu 3 detik. Jadi website itu lebih cepat loadingnya 3 detik. Kalau misalnya loadingnya lama, itu juga akan berpengaruh pada konten yang dibuat. Selanjutnya ada struktur URL. Jadi struktur URL itu tahu link kayak URL, Ya, ada TP. bukan link. Jadi struktur URL itu link. Nah, jadi link yang dibuat oleh itu harus sederhana gitu, jangan rumit. Kalau misalnya rumit, Google mesin pencari atau Google juga akan susah mencari konten ataupun website. Selanjutnya ada mobile responsiveness. Nah, jadi mobile responsiveness ini akan membuat sampai dan tingkat mobile secara sosial. Tadi sudah dijelaskan, karena situs web ini bersaing dengan situs web lainnya, maka jika kita membuat situs web harus mampu gitu, harus mampu bersaing dengan yang lainnya. Jadi konten itu harus kualitas seperti itu. Lalu XML sitemap. XML sitemap itu file merupakan file yang berisi data-data dari halaman-halaman penting situs web. Selanjutnya ada keamanan atau HTTPS. Nah, di sini konten yang dibuat Google itu jadi Google itu mengharuskan orang yang membuat website itu menggunakan HTTPS karena HTTPS ini bisa menjaga keamanan data-data pengunjung dan juga meningkatkan kepercayaan pengunjung sehingga data-data mereka akan aman jika menggunakan HTTPS. Terima kasih. Mohon maaf bila kesalahan.
adalah penggunaan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, apalagi X ya atau Twitter, kemudian ada juga LinkedIn yang fungsinya untuk mempromosikan sebuah bisnis atau membangun hubungan dengan pelanggan atau audiens. Kemudian di sini ada tujuan dari SMM. Yang pertama, teman-teman, ada menjangkau target audiens secara luas dan terang. Nah, seperti yang kita ketahui saat ini ada miliaran lebih orang atau pengguna aktif media sosial yang mungkin mereka menghabiskan setiap harinya beberapa jam untuk memantau media sosial. Nah, dengan ini para pelaku bisnis dapat memanfaatkan peluang ini untuk mempromosikan bisnis mereka. Kemudian yang kedua ada membangun komunitas dan loyalitas pelanggan. Di sini pelaku bisnis bisa memanfaatkan SMM untuk menarik perhatian pelanggan agar mereka dapat berlangganan dengan jangka panjang. Nah, dengan begitu pelanggan akan menjadi loyal dengan cara berulang kali membeli jualan kita dan bahkan mempromosikan bisnis kita ke orang lain. Kemudian ada mendapatkan feedback langsung dari pasar. Nah, tentu saja kalau kita berjualan di media sosial, kita dapat melihat langsung penilaian dari pelanggan atas bisnis kita. Selanjutnya, kemudian ada strategi SMM yang efektif. Yang pertama, menentukan platform yang tepat. Nah, yang pertama ada Instagram dan TikTok. Instagram dan TikTok ini biasanya menargetkan audiens yang Gen Z atau Gen milenial, karena mereka lebih tertarik pada produk-produk seperti lifestyle atau makanan, skincare dan lain-lain. Kemudian Facebook ini biasanya targetnya adalah Gen X atau baby boomer. Nah, di Facebook ini adalah platform paling canggih dalam pengiklanannya, karena di Facebook bisa menargetkan menggunakan iklan dengan target paling detail. Kemudian ada LinkedIn. Nah, LinkedIn ini biasanya lebih ke menawarkan produk yang berhubungan dengan hal-hal yang profesional atau targetnya adalah perusahaan-perusahaan. Kemudian YouTube ini biasanya menyajikan video yang berdurasi panjang, misalnya review produk atau tutorial. Kemudian ada membuat konten yang menarik dan bernilai. Nah, yang pertama ada konten informatif, edukatif, hiburan, inspiratif, dan promosi. Konten informatif ini biasanya konten informatif adalah konten yang menyajikan pengetahuan atau informasi kepada pelanggan. Misalnya ada toko tanaman. Nah, di pebisnis tanaman ini bisa membuat konten mengenai cara perawatan tanaman atau penyakit tanaman. Kemudian ada edukatif ini sama seperti informatif. Kemudian ada hiburan. Nah, hiburan ini penting juga digunakan untuk dalam membuat konten bagi pebisnis, karena untuk memberikan konten yang lebih menarik untuk agar menarik pelanggan yang baru. Kemudian ada inspiratif. Kita juga misalnya sebagai pebisnis bisa membuat konten inspiratif, misalnya mengenai perjalanan owner dalam melakukan bisnisnya. Kemudian promosi. Nah, promosi ini juga memang topik konten yang paling utama dalam SMM. Tetapi teman-teman, dalam SMM ini konten promosi itu justru tidak boleh lebih dari 20% dari isi konten. Jadi perbandingannya adalah 80/20%. Jadi 20% isinya
Spera jeung saha itu. 80%-nya isinya konten-konten yang memberikan value kepada pelanggan seperti tadi ada informatif dan edukatif. Kemudian yang kedua gunakan kombinasi teks, gambar, video dan kemudian menjadwalkan postingan secara konsisten. Jadi konsistenan dalam membuat konten adalah penentu keberhasilan dari SMM, karena dengan kita konsisten membuat konten akan membuat pelanggan lebih luas jangkauannya. Bisa jadi bahkan kita setiap hari mendapatkan audiens baru. Kemudian dengan audiens, artinya kita membangun hubungan audiens antara pebisnis dan audiens bisa dengan cara kita cepat dalam membalas komentar atau pesan dengan audiens. Bisa juga dengan cara kita memberikan giveaway kepada audiens atau saat live kita mengadakan tanya jawab dengan audiens. Kemudian ada menggunakan influencer marketing. Nah, untuk bisnis yang levelnya menengah, kita bisa menggunakan influencer yang memiliki followers atau bisa 1.000 sampai 100.000 gitu, karena dengan influencer yang seperti itu biasanya pengikutnya lebih loyal, kemudian juga lebih terjangkau gitu harganya. Dan kemudian iklan berbayar. Nah, penting juga kita menggunakan iklan berbayar ya untuk mempromosikan bisnis kita. Biasanya untuk iklan berbayar di media sosial harganya berada di kisaran 20.000 sampai 50.000 per hari. Sekian materi dari saya tutup. Waktu habis. Singkat. Terakhir ya teman-teman, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengaplikasian manajemen pemasaran fokus pada strategi 5M. Yang pertama ada produk. Jadi pemasaran digital itu berlangsung dalam pengembangan produk. Contoh, Irai punya bisnis skincare. Dia akan mengembangkan suatu produk tapi belum tahu konsumen itu maunya apa, maka menggunakan kata kunci. Misalnya kata kunci skincare juga berminyak. Itu mengenai kemasan, setelah dijelaskan tadi oleh kami bahwa kemasan itu bukan sekadar untuk wadah produk, tapi juga nilai jual. Sehingga misal Irai bisa menggunakan poli di Instagram untuk produk skincare-nya, karena banyak orang juga yang membeli produk itu dari kemasannya. Terus yang kedua harga. Nah, contoh harga ini bisa dari promosi, diskon, ataupun yang dari flash sale. Misal teman-teman ingin membeli makanan di Gojek karena di sana banyak promosinya, banyak diskonnya, dan juga potongan harganya. Yang ketiga ada tempat ini berubah dari lokasi fisik menjadi platform digital. Misal toko buku Sophia mau beli buku tapi malas untuk ke lokasinya, jadi Sophia mencari di Instagramnya, terus ada WhatsAppnya, bisa melalui WhatsApp pembeliannya. Yang keempat ada promosi digital berikan targeting lebih presisi. Biasanya promosi ini dilakukan melalui influencer, iklan media sosial untuk menarik konsumen. Sekian pematerian dari saya. Terima kasih kepada Pak Jia telah menyampaikan materinya dengan baik. Materi yang terakhir akan dibawakan oleh
Widayati silakan. Tingkat. Enggak. 855. Ya. Udah? Seharusnya tadi menjelaskan semua dari pendidikan itu SMP itu cuma ada masalah teknis jadinya di ini ada studi fokus ya dari SMP tadi. Yang pertamanya itu studi kasus minuman startup minuman. Ada segmentasi targeting dan juga position. Nah pada segmentasi ini bisa dibaca ya, remaja dan dewasa muda usia 18 sampai 35 tahun yang peduli kesehatan, tinggal di kota dan budaya hidup. Ada di segmentasi ini seorang wirausaha atau perusahaan menargetkan bahwa di calon pelanggannya secara resmi. Kemudian ditargeting itu lebih ditingkatkan lagi, lebih ditingkatkan lagi, lebih ditajamkan lagi. Siapa dari target itu yaitu remaja urban kelas menengah atas dengan gaya hidup sehat dan rutin berolahraga. Kemudian positioning yaitu minuman herbal kekinian yang menjaga sehat dan stylish dilihat tempat bergaya hidup aktif. Jadi intinya seperti kalau di Indomie selera. Ya, paham. Lokal kasih ya. Ya tadi sudah dibahas. Di sini terus kita lanjut ke kopi Nusantara ya, kopi Nusantara. Segmentasinya usia 20 sampai 40 tahun yang suka menyukai kopi, menyukai suasana santai dan Nusantara. Kemudian di targetnya dibaca dan di positioningnya bisa dibaca juga ya. Ya. Nah, ada kelebihan dari SMP yang pertama memungkinkan alokasi sumber daya secara efisien. Teman-teman SMP itu sangat efisien. Kenapa? Karena dengan kalian tahapan S dan STP itu efisien hard, jadi tidak membuang anggaran biaya. Contohnya, misalnya saya ingin membeli saya menjual sepatu lari. Saya tidak akan menjual sepatu lari kepada kalian, tapi saya akan menjual kepada pelari itu. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan karena produk lebih relevan. Biasanya dengan konsep SDGs pelanggan itu merasa lebih dihargai oleh perusahaan. Misalnya di dekat Brazil ada sebuah kafe, apa ya? Atau ada kamera gitu. Nah, untuk supaya mahasiswa itu suka dengan hal tersebut, makanya owner dari kafe itu akan menyediakan wifi gratis, kemudian colokan buat tugas, nah itu akan memudahkan anda melakukan kemudian yang ketiga membuat identitas negara dengan konsumen. Saya tidak akan memberi contoh Indomie, saya akan beri contoh title ini. Afrika kau yang keempat meningkatkan daya saing yang konversi. Jadi ketika kita akan berwirausaha, usahakan perusahaan kita buka itu bukan yang sama dengan yang lain. Misalnya kalau teman-teman saya ini catering makanan untuk acara kegiatan, maka saya akan membuat catering yang diet. Nah itu akan terakhir mengarahkan strategi komunikasi yang jadi personal dan efektif. Teman-teman, saya sebagai penjual juga apa sudah penjual? Iya, dia itu beli semua. Karena saking seringnya, penjual itu akan tahu, oh ide itu kalau membeli semua tidak akan mendasar. Jadi tahu prosesnya itu akan berbeda. Yang siap sesi pematerian sudah berakhir. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Teman-teman ada yang bertanya? Ya, boleh. Di sini saya ingin bertanya. Nah, seringkali itu terjadi saat review penerimaan barang customer mendapatkan
barang yang gagal. Selanjutnya testimoni atau komentar yang dilontarkan otomatis tentunya akan jelek ya. Namun kebanyakan toko yang mendapatkan kritikan tersebut malah memblokir akun tersebut. Misal ada toko yang gencar-gencaran mempromosikan produk secara besar-besaran di mana ingin mendapatkan target penjualan yang fantastis gitu. Mungkin jika suara konsumen yang tidak puas justru disaring atau dihilangkan. Izin jawab ya. Berarti si balik tidak sesuai sama realitanya gitu. Paling kan pasti ada apa sih kayak komunikasi lagi, ditanyakan kenapa dan kenapa. Lalu kembali lagi kepada kitanya. Yang pertama sih minta maaf terlebih dahulu. Yang kedua pasti bahan evaluasi untuk kita ke depannya. Seperti itu.